Hai teman-teman semua, kembali lagi di dunia CPNS ID. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pengalaman Pancasila. Materi pengalaman Pancasila hampir muncul di setiap tes CPNS. Jadi, teman-teman harus menguasai materi pengalaman Pancasila ya. Oke, langsung saja kita ke materinya. Oke, untuk mengikuti video ini, saya akan bacakan soal beserta opsi secara lengkap. Saya akan beri jeda 3 detik setelah saya selesai membacakan soal agar teman-teman dapat menjawab terlebih dahulu soalnya. Jika teman-teman butuh waktu yang lebih banyak, silakan video di pause. Semua soal-soal dalam video ini saya rangkum hanya untuk soal-soal pengalaman Pancasila. Itu saya buat karena apa? Supaya kita lebih fokus belajarnya. Karena TWK bersifat hafalan, jadi yang harus kita lakukan adalah mengulang-ulang setiap materi dan soal yang ada. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 1. 45 butir nilai yang terkandung dalam pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila diatur dalam A. TAP MPR nomor 17 MPR 1998, B. TAP MPR nomor 18 MPR 1998, C. TAP MPR nomor 10 MPR 1998, D. TAP MPR nomor 9 MPR 1998, E. TAP MPR nomor 12 MPR 1998. Jawaban yang paling benar adalah ya, B. TAP MPR nomor 18 MPR 1998. 45 butir nilai yang terkandung dalam pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila diatur dalam ketetapan MPR nomor 18 MPR 1998. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Membina kerukunan di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan pengalaman sila ke titik-titik Pancasila. A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat, E. Kelima. Jawaban yang paling benar adalah A. Pertama. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Itu terdapat pada ketetapan MPR nomor 18 MPR 1998. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa merupakan pengamalan sila ke titik-titik Pancasila. A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat, E. Kelima. Jawaban yang paling benar adalah ya, B. Kedua. Cukup jelas sesuai dengan ketetapan MPR nomor 18 MPR 1998. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri merupakan pengalaman sila ke titik-titik Pancasila. A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat, E. Kelima. Jawaban yang paling benar adalah ya, C. Ketiga. Cukup jelas sesuai dengan ketetapan MPR nomor 18 MPR 1998. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Berikut ini yang merupakan pengamalan sila pertama Pancasila adalah A. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. B. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. C. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. D. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. E. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Jawaban yang paling benar adalah ya, C. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.
Cukup jelas sesuai dengan ketetapan MPR nomor 18/MPR-1998. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Berikut ini yang merupakan pengamalan sila kedua Pancasila adalah: A. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. B. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. C. Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. D. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. E. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Jawaban yang paling benar adalah A. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Cukup jelas sesuai dengan ketetapan MPR nomor 18/MPR 1998. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Berikut ini yang merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila adalah: A. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. B. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. C. Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. D. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. E. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Jawaban yang paling benar adalah D. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Itu merupakan pengalaman sila ketiga Pancasila. Ya, cukup jelas sesuai dengan ketetapan MPR nomor 18/MPR 1998. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-8. Berikut ini merupakan pengalaman sila keempat Pancasila adalah: A. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. B. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. C. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. D. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. E. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Jawaban yang paling benar adalah keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Itu merupakan pengalaman sila keempat Pancasila. Oke, cukup jelas sesuai dengan ketetapan MPR nomor 18/MPR 1998. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Berikut ini merupakan pengamalan sila kelima Pancasila adalah: A. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. B. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. C. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. D. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. E. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Jawaban yang paling benar adalah B. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
Cukup jelas sesuai dengan ketetapan MPR nomor 18 MPR 1998. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Eka Prasetya Pancakarsa merupakan istilah dari A. Pendidikan Kewarganegaraan dan Pengamalan Pancasila, B. Persatuan Bangsa, C. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, D. Pengamalan nilai-nilai UUD, E. Penerapan Pancasila dalam kehidupan. Jawaban yang paling benar adalah ya, C. Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila. Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila atau disingkat dengan P4 atau Eka Prasetya Pancakarsa adalah sebuah panduan tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan bernegara semasa Orde Baru. Panduan P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila dibentuk dengan ketetapan MPR nomor 2 garing MPR tahun 1978. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial merupakan pengamalan sila ke titik-titik Pancasila. A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Jawaban yang paling benar adalah C ketiga. Cukup jelas sesuai dengan ketetapan MPR nomor 18 garing MPR 1998. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, merupakan pengamalan sila ke titik-titik Pancasila. A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Jawaban yang paling benar adalah D keempat. Cukup jelas sesuai dengan ketetapan MPR nomor 18 garing MPR garing 1998. Oke, demikian teman-teman mengenai soal-soal dari pengalaman Pancasila yang paling sering keluar di setiap tes CPNS. Oke, ini adalah soal latih yang saya berikan kepada teman-teman. Jawabannya silakan ketikkan di kolom komentar. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri merupakan pengamalan sila ke titik-titik Pancasila. A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Tulis jawabannya di kolom komentar ya teman-teman. Oke, sekian dulu pada video kita kali ini mengenai pengalaman Pancasila. Silakan diulang-ulang terus karena ini merupakan topik yang pasti keluar di tes CPNS. Oke, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.